Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini masih tetap berjudul Pesugihan Gunung Kawi. Cerita kali ini ditulis oleh Manavila yang memasuki part yang keempat. Jadi untuk kalian yang penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Satu bulan telah berlalu. Di waktu subuh, Ramdan terbangun dengan perasaan bahagia tiada tara. Ia mencoba membuktikan tentang mimpinya semalam yang telah didatangi Raja Jin, mengatakan Ramdan harus segera mengambil imbalannya di bawah bantal yang ia tiduri. Dengan hati-hati ia mencoba mengangkat bantalnya dan kemudian memastikan Mola yang masih tertidur lelap. Saat bantal telah terangkat nyaris sempurna, membuat Ramdan terkesiap tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Uang, lirihnya setengah berbisik. Tanpa pikir panjang ia segera mengemasi tumpukan kertas merah itu, lalu dimasukkannya ke dalam sarung bantal dan buru-buru ia simpan di tas lusuhnya. Menghindari diketahui oleh istrinya, ia pun berniat datang lagi ke rumah Roni setelah beberapa minggu tidak lagi menyambangi rumah tersebut. Gegas Ramdan pergi meninggalkan secarik surat di bantal tempat ia tidur. Pasalnya tidak mungkin membangunkan Mola yang masih tertidur pulas karena ia tidur paling akhir. Di jalan setapak ia bertemu beberapa orang yang akan pergi ke ladang. Dalam keadaan cahaya remang-remang tidak ada seorang pun yang bertanya kepadanya. Ia berpikir mungkin tidak ada yang mengenalinya, disebabkan cahaya yang kurang begitu terang. Dua orang berbadan kekar sedang berdiri di depan pintu utama rumah Roni memakai seragam yang sama. Ramdan berniat untuk menyelonong masuk seperti biasanya, tetapi dihadang oleh kedua penjaga tersebut. "Saya temannya pemilik rumah ini," ucap Ramdan memberi penjelasan. "Maaf, rumah ini hampir sebulan kosong," jawab salah satunya. "Apakah pemiliknya sedang pergi?" tanya Ramdan penasaran. "Rumah ini hanya ditempati oleh pembantu," jawabnya lagi. "Anda pasti sedang berbohong," tuduh Ramdan tidak percaya. Mereka berdua saling berpandangan dan "Kami serius," ungkapnya dengan sorot mata tajam dari keduanya. Seketika nyali Ramdan sedikit menciut. "Lebih baik pergi dari sini dan jangan pernah datang lagi kemari," teriaknya memegangkan telinga. Setelah itu didorongnya tubuh Ramdan nyaris terjatuh. Ia tidak bisa melakukan perlawanan seorang diri, sedangkan mereka tenaganya cukup kuat. Tidak mungkin Ramdan mampu mengalahkannya dengan mudah. Tujuan berikutnya, Ramdan akan pergi ke pasar untuk menyewa tempat yang benar-benar aman untuk dirinya selama beberapa minggu ke depan. Ia termenung di pos dekat parkiran. Tidak habis pikir dengan kepergian Roni secara tidak masuk akal itu. Masih teringat jelas 3 minggu lalu ia bertemu dengannya. Ia berpikir mustahil rumah tersebut hanya ditempati oleh pembantu, dan rumah tersebut sudah kosong sejak sebulan lamanya. Sungguh sulit dipercaya dengan nalar. "Ayo ikut saya, masih ada ruko kecil di ujung sana," ajak pengawas pasar Cimanuk. Ramdan segera beranjak mengikuti lelaki setengah abad itu. Dengan lunglai seolah dirinya membawa beban berat di pundaknya. Padahal ia berniat ingin mengucapkan terima kasih kepada temannya itu atas keberhasilan dalam melakukan ritual pesugihan. Setidaknya ia tidak merasa berhutang budi selama hidupnya, tetapi ia malah mendapat kabar yang kurang menyenangkan. "Ini tempatnya, silakan dilihat-lihat dulu," ucapnya sembari menyerahkan kunci. Ramdan langsung menerimanya dengan ramah, karena ia sudah mengenalnya sejak bekerja di pasar tersebut. Dibukanya rolling door tersebut, lalu ia melihat sekelilingnya. Ruang ukuran 3x3 meter cukup untuk dirinya bernaung di sana. Ia bisa menyimpan barang-barang berharga dengan aman dan leluasa, tidak takut ketahuan oleh istrinya atas ritual pesugihan yang sedang ia lakukan. Akhirnya ia memutuskan untuk tinggal di sana. Ramdan segera membayar uang sewa ruko untuk 1 bulan. Setelah dirasa aman dan pintu masuk dalam keadaan terkunci, Ramdan segera mengeluarkan isi dari tas lusuh tersebut.
Dihitungnya lembar demi lembar, tidak ada yang terlewat. Ia benar-benar teliti dalam menghitung yang berkaitan dengan keuangan. Ramdan mencoba mencubit pipinya, bahkan sampai memukul kepalanya seolah merasa ini adalah mimpi. Rasa penyesalannya kini lenyap begitu saja. Ketika ia sudah mendapatkan imbalan, usahanya tidak sia-sia untuk terus semangat dan memberi tumbal dalam kurun 1 tahun. Ia berdiri di depan rumah bekas kedua orang tuanya, termasuk tempat kelahirannya di tanah itu. Kini hanya tersisa rumah yang kumuh tidak terawat, ilalang memenuhi pekarangan, cat tembok yang mulai mengelupas di mana-mana. Pohon mangga di belakang rumah sudah menjulang tinggi. Saat terakhir ditinggalkan masih berukuran sepinggang orang dewasa. "Kamu?" ucap seseorang menepuk pundaknya. Ramdan tersentak lalu membalikkan badannya ke arah suara tersebut. "Mang Jajang?" ucapnya terbata antara sedih dan senang bisa bertemu dengan Mang Jajang lagi. "Sedang apa kamu di sini?" ia bertanya basa-basi. "Aku hanya kangen suasana ini," jawab Ramdan dengan sedih. "Sekarang kamu tinggal di mana?" "Masih di gubuk kumuh itu," jawabnya. "Wah, kebetulan sekali rumah ini sudah lama kosong, setahun setelah ditinggal ayahmu," ungkapnya memberitahu. Ramdan bergeming, pikirannya menerawang jauh ke masa lalu. Bagaimana tangis kesedihan di sore itu jika seandainya ia tidak meninggalkan tempat kelahirannya. Mungkin rumah tersebut tidak akan menjadi seperti sekarang dengan bentuk rumah sedikit terlihat angker. "Kemana pemiliknya pergi setelah kepergian ayahku?" Ramdan melemparkan tanyanya yang cukup serius. Mang Jajang terlihat menghela nafas panjang dengan berat. "Satu keluarga mereka menjadi gila," jawab Mang Jajang. "Gila?" Mang Jajang mengangguk. "Jika kamu mau tinggal di sini lagi, cukup merenovasi saja. Warga di sini tidak ada yang berani memakai jalan lewat rumah ini," terangnya. Ramdan sumringah tiada terkira dengan penuturan dari Mang Jajang. Bagaimana tidak, kini tempat kelahirannya bisa ia miliki dengan utuh secara gratis. Mang Jajang datang besok pagi untuk membantu mencarikan tukang yang bersedia merenovasi rumah bekas orang tuanya. Spontan Mang Jajang pun setuju setelah bertukar nomor telepon. Lalu kemudian mereka berdua pulang ke rumahnya masing-masing untuk menyambut hari esok. "Mamang sudah mendapat 3 orang yang akan bekerja merenovasi rumah itu," ucapnya saat berada di toko bangunan. Ramdan tidak banyak bicara, hanya manggut-manggut. Ia hanya mengikuti saran dari Mang Jajang yang lebih tahu dengan apa yang dibutuhkan. "Berapa semuanya, Bang?" "Semuanya hampir 3 juta, jawab sang penjaga. Ramdan segera memberikan jumlah uang yang disebutkan oleh penjaga toko. Setelah semua bahan bangunan sudah siap untuk diantar ke kampung Cimanuk, Ramdan segera naik motor milik Mang Jajang yang ia kendarai. Ia melesat lebih dulu dan diikuti oleh sopir pengangkut bahan bangunan toko material dengan 4 orang pegawai. Alhamdulillah, akhirnya sudah selesai. Tinggal menunggu tukang yang akan bekerja selama 24 jam, tugas Mang Jajang. "Wah, 24 jam?" Ramdan sedikit tidak mengerti yang dimaksud oleh Mang Jajang. "Iya, 24 jam mereka akan bekerja keras asalkan bayarannya cukup." Mereka minta berapa tarif pembayaran untuk 3 orang sekaligus. "Hanya meminta 15 juta, jadi untuk 1 orang kamu cukup membayar 5 juta saja," ucapnya dengan enteng. Tidak banyak bicara, Ramdan langsung menyetujui dengan catatan dia akan membayar biaya tukang jika renovasinya benar-benar rampung 100% dalam waktu 24 jam. Jikapun Ramdan harus membayar harga, tentu akan beresiko. Kapan lagi ia bisa mengerjakan tukang bangunan dalam kurun waktu yang lumayan singkat itu? "Aku serahkan kepada Mang Jajang, aku terima beres saja deh," ucap Ramdan. "Apa kamu yakin memiliki uang yang cukup untuk membayarnya?" tanya Mang Jajang. "Aku bisa membongkar tabungan atau meminjam kepada tengkulak penguasa pasar," ucap Ramdan meyakinkan, padahal dirinya ketar-ketir menyembunyikan harta hasil pesugihan. Sebisa mungkin Ramdan lebih waspada kepada Mang Jajang. Ia menutupi rapat semua rahasianya kecuali Roni, Warjo, dan juga Mbak Marijan yang tahu rahasia ritual pesugihan tersebut.
Ramdan pun berinisiatif akan membuka usaha mebel untuk menutupi kemungkinan besar kecurigaan dari warga jika ia sudah menempati rumah lama yang sebentar lagi direnovasi. "Kita harus segera pindah dari sini," ucap Ramdan kepada istrinya. "Bagaimana dengan perkebunan kita?" ucap Mola bimbang. "Berikan saja kau Alasmi," usul Ramdan. Mola mengangguk meski hatinya tidak rela sudah ia urus dengan baik ketika waktu panen orang lain yang menikmati. "Kita akan pindah kemana?" tanya Mola. "Aku sudah mempersiapkan rumah untukmu di tanah bekas orang tuaku dulu," jelas Ramdan. "Bukankah rumah itu sudah ada penghuninya?" Mola bertanya ragu. "Sekarang rumah itu sudah menjadi milik kita, buruan siap-siap," seru Ramdan tidak sabar ingin segera menempati rumah tersebut. Saat Mola sudah mengemas pakaian dengan rapi, Ramdan menolak membawa semua barang dari gubuk tersebut yang akhirnya Mola harus pasrah menuruti suaminya. Semua barang ditinggalkannya begitu saja. Ramdan berjanji akan mengganti dengan yang jauh lebih baik dan juga layak. Mola malah diam seolah tidak mau beranjak pergi dari gubuk itu, sedangkan Ramdan sudah menaiki motor pinjaman dari Bang Jajang bersama anak sulungnya. Mola hanya percaya jika suaminya telah meminjam uang kepada Roni untuk merenovasi rumah itu. Ia pun tidak ingin bertanya lebih jauh tentang dari mana ia mendapatkan uang. "Ayo Mola, tunggu apa lagi? Kamu sendiri yang bilang ingin pergi dari sini," seru Ramdan sedikit kesal. Mola kemudian bergegas menaiki motor sembari menggendong anaknya yang baru genap 6 bulan dengan hati-hati. Sampai ia terduduk dengan benar, kuda besi itu meninggalkan sejuta kenangan kepedihan mereka yang hampir menjadi tempat ternyamannya. "Yakin rumahnya ini?" tunjuk Mola tidak percaya. Rumah yang dulu dianggap Mola adalah tempat yang angker kini telah berubah menjadi lebih sejuk dan memanjakan mata bagi siapa saja yang melihatnya. Terlebih pohon mangga menjulang tinggi telah ditebang habis tanpa tersisa satu pohon pun, karena Ramdan berniat membangun toko untuk usaha mebelnya tepat di samping rumah tersebut. "Apa kamu menyukainya?" tanya Ramdan. Mola mengangguk sumringah, sembari berjalan cepat ke arah pintu utama mereka seperti tidak sabar ingin melihat seisi rumah tersebut. Rumah yang kosong melompong, belum ada satu barang pun yang menghiasinya. Seketika wajah Mola berubah kecut. Ramdan yang melihat wajah masam sang istri mencoba membujuk akan segera membelikan spring bed berikut perabotan lengkap sesuai keinginannya. Mereka berempat segera pergi menuju toko besar yang berada di pasar menyediakan barang-barang lengkap, juga harganya terjangkau. 2 spring bed, 1 kulkas, dan 1 televisi, termasuk perabot lengkap, lalu beranjak membeli mainan untuk anaknya. Tidak lupa Mola mengajak Ramdan untuk belanja pakaian serta makanan lainnya. Setelah semuanya cukup, mereka pulang dengan naik mobil milik toko. Anak sulungnya berceloteh gembira di sepanjang perjalanan pulang. Tidak terkecuali Mola yang terus membayangkan akan tidur di spring bed empuk setelah sekian tahun hanya tidur di kasur lantai. "Besok aku akan menemui ibu," bisiknya kepada Ramdan. "Kamu yakin akan menemui ibu?" tanya Ramdan seakan ragu. "Aku yakin ibu akan menerimaku kembali." "Sebaiknya menunggu tahun depan saja," saran Ramdan. "Apa tidak terlalu lama? Kehidupan kita belum sepenuhnya membaik," jawab Ramdan. Kristal bening itu keluar tanpa bisa dicegah. Ia bertekad akan mengembalikan semuanya seperti dulu. Setidaknya Lilis bisa memaafkan Mola dengan tulus. Itulah yang menjadi harapan terbesar mereka. Bagi Ramdan tidak mengapa jika Lilis mertuanya masih menyimpan segumpal benci terhadap kebangkrutan yang terjadi di toko mebel milik sang ayah. Kedatangan Ramdan pun ke kampung Cimanuk telah tersebar ke desa Karanganyar, hingga sampai di desa sebelah tempat tinggal ibu mertuanya. Kini warga Cimanuk tidak merasa takut lagi memakai jalan menuju rumah Ramdan. Setelah rumah tersebut terbengkalai selama 4 tahun, kabar menarik. Kabar pemilik rumah kedua dari ayah Ramdan mengalami gangguan jiwa satu keluarga, membuat semua warga sepakat untuk tidak melintas di jalan tersebut jika pergi ke pasar Cimanuk, melainkan
Mereka akan memutar arah dari desa Karanganyar menuju kampung Cimanuk. Saking takutnya mereka ketularan akan menjadi gila seperti keluarga Suryo. Bu Lilis, kenapa tidak berkunjung ke rumah menantumu? Tanya wanita bertubuh kempal yang diduga istri RT kampung Cimanuk. Setelah kebangkrutan besannya, Lilis jadi terkenal di kampung Cimanuk. Terlebih saat ia melabrak besan dan menantunya. Tanpa sadar mereka sedang ditonton oleh warga dengan jarak 10 meter. Saya masih sakit hati, jawabnya ketus. Apa tidak penasaran sekarang, Jeng? Mungkin menantumu sudah banyak duit, ucapnya seolah mengompori Lilis. Pokoknya pantau terus mereka, pinta Lilis kepada wanita kembal itu. Ia pun mengangguk menyetujui permintaan Lilis. Sebulan telah berlalu, kehidupan Ramdan semakin ada kemajuan yang signifikan. Mola yang dulu sering mengeluhkan keuangan selalu kurang dalam menutupi kebutuhan untuk sehari-hari. Kini tidak lagi terdengar lagi keluhan itu di telinga Ramdan. Ramdan kerap pergi di pagi buta untuk menghindari kecurigaan istrinya. Terlebih warga kampung Cimanuk banyak yang membicarakan tentang dirinya dari mulut ke mulut. Bukan ia tidak tahu, hanya saja tidak ingin menambah beban pikirannya. Ramdan mewanti-wanti kepada istrinya untuk tidak pernah keluar rumah. Semua bahan pokok sudah ia penuhi selama sebulan penuh, menghindari berbagai pertanyaan dari warga tersebut meski peristiwa kebangkrutan itu terjadi sekitar 5 tahun yang lalu. Pasti warga kampung Cimanuk masih sangat ingat tentang peristiwa itu, karena mereka menyaksikan secara ramai-ramai walau hanya menjadi penonton bagaimana Lilis marah besar pada sore itu. Ramdan bukan tidak punya rasa malu saat kejadian tersebut. Awalnya Mola patuh menuruti perintah suaminya untuk tidak ikut berbaur dengan warga kampung Cimanuk. Ketakutannya kepada warga akan membuka luka lama yang mati-matian Ramdan lupakan. Mola yang merasa jenuh di sepanjang hari harus berdiam diri di rumah tanpa berinteraksi. Lagi pula bukan tinggal di hutan yang sepi, pikirnya. Kamu Mola anaknya Bu Lilis? Tanya istri Pak RT. Ketika Mola sedang asik mengajak kedua anaknya bermain di halaman, ia menghentikan aktivitas selalu melirik ke arah sumber suara tersebut. Mola hanya mengangguk, mengiyakan pertanyaan dari wanita kempal itu. Boleh saya mampir ke rumahmu? Tanyanya. Sejenak Mola merenung karena ia tidak mengenalnya, seperti sedang mengingat sesuatu. Wanita itu mengenalkan diri sebagai Bu RT di kampung kediaman Ramdan itu. Ia mengatakan akan datang lagi esok pagi untuk mendata warga baru. Mola hanya melempar senyum dan memberi izin untuk datang keesokan harinya. Besok Bu RT akan datang berkunjung ke rumah kita, ungkapnya kepada Ramdan. Iya, mendata warga baru. Ingat kamu harus hati-hati, jangan biarkan dia masuk rumah, tegas Ramdan. Spontan Mola mengangguk membuatnya sungkan untuk bertanya lebih jauh. Terlebih alasan suaminya tidak masuk akal. Ia beranggapan sang suami pasti mengenal siapa perempuan itu. Selama ini kita belum punya kakak, apa tidak sebaiknya untuk meminta tolong kepada Bu RT? Mola memberikan usul berharap suaminya setuju. Biar nanti aku yang urus, jawab Ramdan. Tapi kamu sibuk kerja. Tidak ada jawaban dari Ramdan, membuat Mola gundah gulana. Ia mulai ragu dengan perkataan sang suaminya barusan. Lalu kemudian seperti yang sudah-sudah, Ramdan tidak cukup bisa diandalkan dalam urusan keluarga. Seringnya ia mengulur waktu. Hingga kini, kedua anaknya malah belum memiliki akta lahir. Mola menghela nafas kecewa. Dirinya merasa memang tidak perlu merengek memaksa Ramdan untuk mengabulkan permintaannya. Kehidupan ekonomi yang jauh lebih baik dari sebelumnya mampu merubah sikap Mola, yang berwajah kecut saat tahu suaminya tidak membawa uang lebih banyak. Kapan-kapan boleh dong aku berkunjung ke rumah Roni, ucap Mola. Seketika Ramdan terkesiap mendengar penuturan dari istrinya bahwa ia ingin bertemu dengan Roni. Tanpa diduga dirinya yang hampir 2 bulan ini kehilangan jejak tentang sahabatnya itu, perlahan ia pun akan menolak permintaan Mola untuk bertemu dengan Roni. Ia akan memberi 1000 alasan supaya istrinya percaya. 2 bulan ini aku sudah tidak bertemu lagi dengan Roni, ungkapnya. Kenapa? Roni tinggal di luar negeri, ucapnya berbohong.
Mola menghela nafas panjang penuh rasa kecewa membuat Ramdan heran tidak seperti biasanya ia ingin bertemu dengan Roni. Terlebih Ramdan sendiri tidak tahu menahu keberadaan temannya itu. Nomor teleponnya yang juga ikut hilang dari kontak, seolah menjadi misteri tersendiri bagi Ramdan dan menyimpan pertanyaan besar di benaknya. Aneh, bagaimana bisa Roni masih mau memberi pekerjaan untukmu? Mola melemparkan pertanyaan. Yang paling penting, dia membayar upahku, jawabnya. Jika uangmu sudah terkumpul banyak, kita harus punya usaha, usulnya, dan Ramdan pun membalas dengan anggukan. Malam yang mencekam berganti menjadi pagi yang menyejukkan. Warga di sekitar sudah berkutat dengan aktivitas hariannya. Mola yang sedang asik bermain di halaman bersama kedua anaknya, sekalian berjemur, pikirnya. Sayang jika dilewatkan untuk menghirup udara yang menyegarkan tubuh di pagi yang cerah. Seorang perempuan setengah abad seolah sedang memperhatikan gerak-gerik pemilik rumah yang dihuni oleh Mola. Ia memakai masker dan menutup kepala menggunakan hoodie. Dadanya kebang-kebis seperti menahan rasa sesak yang mencoba ditahannya. Kerinduan dan kebenciannya seolah bercampur menjadi satu, membuatnya bimbang tidak berkesudahan. Setelah dirasa cukup, ia segera meninggalkan kampung Cimanuk dengan perasaan yang bergejolak. Hawa panas seolah menjalari seluruh tubuhnya. Sudah sejak lama ia ingin menemui anaknya meski perkataan kasar itu masih terus ia ingat sampai sekarang ini. Hanya karena emosi yang mendominasi, tanpa mampu mengendalikan dirinya dari amarah di saat sedang berada di puncaknya. "Ibu dari mana?" tanya sang suami. Lilis bergeming. Ia langsung menyelonong masuk tanpa mengindahkan ucapan suaminya yang fokus menatap ke arahnya dengan heran. Segera ia kemudian melepaskan masker berikut hoodie yang dipakainya untuk penyamaran. Apa ia tidak tahu jika Mola dan juga Ramdan sudah kembali ke kampung Cimanuk, ketusnya. "Terus ibu menerimanya?" tanyanya penasaran. "Untuk apa ibu menerimanya?" jawabnya menahan hawa panas akibat cuaca terik. "Minum dulu bu, terus cerita apa yang telah terjadi." Diambilnya gelas yang disodorkan oleh suaminya, ia langsung meminumnya sampai tandas. Lalu Lilis menarik nafas perlahan dan kemudian mengembuskannya. "Sepertinya kehidupan Ramdan telah kembali," ucap Lilis. "Ya bagus dong bu," jawabnya sumringah. "Ibu akan menemui Mola langsung. Semoga dia sudah melupakan perkataan ibu dulu," terangnya dengan harapan Mola memaafkannya. "Yakin ibu akan bersikap baik kepada Ramdan? Itu soal belakangan." Lilis sudah merancang rencana sedemikian rupa. Kalaupun Ramdan kehidupannya jauh lebih baik itu saat terakhir ia menemuinya di pasar beberapa tahun lalu. Lilis kerap melemparkan sindiran dan juga hinaan di depan umum secara terang-terangan tanpa merasa bersalah. Berpikir Ramdan yang berubah total setelah mendapat hinaan dari dirinya. Ramdan menjadi seperti sekarang karena ada campur tanganku yang telah menghinanya di pasar beberapa tahun lalu, ungkapnya percaya diri. Mungkin saja karena dia merasa sakit hati telah ibu permalukan di tempat umum. Keduanya tertawa lepas, seolah Lilis memiliki jasa besar telah membuat Ramdan berjuang sejauh ini akibat rasa sakit hatinya menjadi cemoohan ibu mertuanya di depan umum. Waktu terus bergulir hingga sampai di tahun pertama Ramdan dalam melakukan ritual pesugihan. Usaha mebelnya yang kini semakin ramai oleh pengunjung. Lilis kemudian semakin menjadi. Ketika tidak sengaja mereka bertemu di toko pakaian milik kepala desa. Meski saling mengetahui, seolah menjadi kaku di antara satu sama lainnya. Tidak ada pembicaraan barang sepatah kata pun, atau sekedar hanya berbasa-basi belaka. Setidaknya melepas kerinduan yang ada di pikiran masing-masing, hanya rasa gengsi yang menguasai diri seakan malu untuk mengetahui. Mola kemudian buru-buru menarik pergelangan tangan Ramdan untuk segera membayar belanjaannya, seakan-akan ia tidak menginginkan berpapasan secara langsung. Ia merasakan sesak di dada yang seolah menghimpit kepalanya, semakin panas umpama sebuah bom atom yang akan meledak. Hampir semalaman Mola gelisah, mata yang tidak bisa diajak kompromi untuk segera terpejam. Pertemuannya bersama sang ibu di toko milik kepala desa
Awalnya ia ingin bertanya-tanya karena gengsi terlebih perseteruannya diketahui oleh warga kampung Cimanuk. Bagaimana dirinya menahan malu pada waktu itu? Beberapa pandang mata seolah mengintimidasi kesalahan yang ia lakukan. Ramdan yang melihat kegelisahan istrinya mengusap-ngusap pundak untuk menenangkannya. Ia juga merasakan hal yang sama persis seperti sang istri tidak bisa tidur. Pertemuannya bersama ibu mertua yang sekuat tenaga ia hindari seolah seperti membuka luka lama untuk dirinya. Tetapi di sisi lain, ia ingin menyatukan kembali antara ibu dan juga anak. "Ayo segera tidur, tidak baik untuk kesehatanmu loh," ajak Ramdan kepada istrinya. Malah menggeleng, Ramdan menarik nafas dalam-dalam, membiarkan sang istri tenang dengan sendirinya. Jika dirinya ada di posisi Mola, tentu tidak mudah untuk dilupakan semua peristiwa tersebut, walau sudah terjadi selama bertahun-tahun lalu. Lalu kemudian setelah kepergian Ramdan, Mola lupa menutup pintu karena panggilan dari anak sulungnya yang merengek minta diambilkan mainan. Sampai ia anteng ikut dalam permainan tersebut. Secara tidak sadar, seseorang menyelonong masuk tanpa mengucap salam kepada pemilik rumah. Hal tersebut belum Mola sadari, ia masih fokus mengajak bermain anaknya dengan riang gembira. Tanpa sengaja Lilis menjatuhkan vas bunga di ruangan tamu. Mola buru-buru bangkit untuk melihat apa yang telah terjadi di ruang tamu. Keduanya saling bertaut cukup lama, sama-sama merasa kaget. "Untuk apa ibu kesini?" seru Mola seperti tidak suka. Lilis menyeringai, ternyata sang anak seberani itu terhadap dirinya. Setelah sekian lama terpisah dan kini dipertemukan kembali, itu pun atas keingintahuannya terhadap usaha sang menantu yang dulu ia temui masih dalam keadaan mengkhawatirkan. "Sekarang kamu sudah menjadi orang kaya, apa salahnya ibu berkunjung menemuimu yang setelah lama tidak pulang ke rumah?" kata ibunya Mola. Mola menghela nafas sedikit jengkel seakan lupa pada kehidupannya dan juga kerinduannya. "Bukankah ibu sudah tidak mau lagi mengakui aku anak?" tanya Mola lantang. "Itu dulu saat kamu miskin, beda lagi dengan sekarang," ucapnya tanpa dosa. Mola tidak mampu mencegah ibunya yang hampir seperti setrikaan mondar-mandir memperhatikan semua ruangan yang tidak lepas dari jangkauannya. Membuat Nina ketakutan dengan orang yang tidak dikenalnya. Selama ini, mereka hanya tinggal berempat bahkan jarang bertemu dengan orang sekitar. Lilis mencoba mendekati Nina yang sedang ketakutan di balik tubuh Mola. Ada perasaan ingin mengelus lembut cucunya itu, tetapi ia urungkan terlebih sang cucu menjerit-jerit. Mola yang melihat hal itu terus memberikan pelukan menenangkan. Nina lari menuju kamar sang adik seolah mencari tempat aman dari orang asing tersebut. "Apa masih pantas aku menyebutnya ibu?" ungkapnya penuh penekanan. "Kamu pikir keluar dari batu?" serunya ketus. Sejenak Mola bergeming menatap tajam ke arah sang ibu yang tidak pernah berubah sejak kepergiannya. Keangkuhan yang masih tinggi seolah tidak ingin berhenti merendahkan orang lain termasuk dirinya. "Kapan ibu akan berubah?" Mola melemparkan pertanyaan yang cukup menohok. "Setelah misi ibu tercapai, kamu harus ingat itu, Mola." Mola yang mendengarnya memutar mata lalu menggigit bibir bawahnya. Ambisi ibunya tetap ingin menguasai harta, hal tersebut yang tidak Mola sukai dari sang ibu sejak dirinya duduk di bangku SMP. "Lebih baik ibu pulang, tolong jangan membuat keributan seperti yang sudah-sudah," terangnya memohon. "Kamu mengusir ibu?" tatapnya menyalang. "Kecuali ibu mau berubah, berhenti untuk mengejar ambisi ingin menguasai semua harta benda yang sekarang suamiku miliki." "Kamu jangan bodoh, Mola. Semua harta yang diusahakan Ramdan adalah milikmu juga. Semua ini ada campur tanganku. Coba jika aku tidak memperlakukannya 2 tahun lalu, kamu tidak akan memiliki kekayaan ini," tunjuknya dengan napas yang memburu. Setelah itu Lilis segera meninggalkan kediaman Mola. Rasa jengkel mendominasi pikirannya, ia merencanakan sesuatu untuk menyebarkan gosip di kampung Cimanuk. Sebagai geberakan agar Mola mau berbicara kepada suaminya untuk melaksanakan perjanjian memberi gaji bulanan saat 5 tahun lalu.
Tentu saja Lilis tidak pernah melupakan hal tersebut. Terlebih, ia juga mengetahui bahwa Ramdan memiliki mebel yang cukup ramai dikunjungi pelanggan. Otomatis menjadi kesempatan bagi Lilis untuk meminta janji tersebut kepada sang menantu. "Serius, ibu datang ke rumah malah?" tanya suaminya. "Kita harus membuat gosip untuk warga kampung Cimanuk. Bagaimanapun caranya harus berhasil. Bilang pada warga bahwa Ramdan melakukan pesugihan. Untuk mengompori warga, bila perlu mereka usir sekalian," ucapnya Jumawa. "Terserah ibu, ayah tidak ikutan." Bukannya dulu ayah berambisi ingin menguasai semua harta Sukiman ya? Sekarang kan kesempatan karena Ramdan menjadi orang sukses. Ketika dirinya pindah ke kampung Cimanuk, imbuhnya mempengaruhi. Kardi mengembuskan napas perlahan, merasa tidak tega kepada Mola jika dirinya harus ikut serta menurut. Lagi-lagi Kardi merasa sangat gagal menjadi seorang suami, terlebih fatal lagi menjadi ayah yang baik untuk putrinya. Ia seolah boneka yang bisa dipermainkan sesuka hati untuk mengikuti perintah dari si tuan itu, yaitu sang istrinya sendiri. Masalah Kardi mempercayakan semua hartanya atas nama sang istri, menjadi ketakutan terbesar jika ia tidak menuruti keinginan Lilis. Kecuali ia akan terancam dan diusir dari rumah yang ditempatinya sekarang. Seandainya semua itu akan terjadi, kemana ia akan pergi? Mengharap iba dari sang anak itu pun tidak mungkin. Ia belum tentu Mola mau menerimanya dengan lapang dada, membuat Kardi bergidik ngeri dengan segala risikonya jika semua itu terjadi, karena Lilis adalah lawan yang unggul baginya. "Jangan kelamaan mikir," cetus Lilis kepada Kardi. Kardi yang sedang berpikir sejenak sontak tersadar akibat ucapan Lilis seolah tidak sabar dengan semua rencananya itu. Meski harus mengorbankan anak dan cucunya demi ambisi di masa lalu tidak kesampaian di toko mebel sang besan, yang karena bangkrut kemalingan itu. Soal gampang untuk mempengaruhi RT Kampung Cimanuk, bayar saja dengan uang merah 1 lembar, mereka pasti mau, terangnya percaya diri. Lagi-lagi Kardi hanya bisa menelan ludah mengangguk setuju dengan semua rencana sang istri demi sebuah harta yang ingin Lilis kuasai. Tanpa merasa terbebani, yang terpenting keinginannya segera terpenuhi. Kenekatannya seolah cukup pemberani. Terlebih banyak yang mengikuti Lilis, khusus kalangan emak-emak bermulut pedas. Secepat kilat tangan Lilis segera mengirim pesan kepada Bu RT untuk menghasut warga satu RT supaya membuat rumor desas-desus bahwa Ramdan melakukan ritual pesugihan. Tidak perlu menunggu waktu yang lama, mereka mulai percaya atas kecurigaannya kepada keluarga Ramdan. Pedagang sayur berhenti tepat di rumah Bu RT yang kebetulan menjadi tempat ibu-ibu kampung Cimanuk menunggu kedatangan dirinya selama seminggu 2 kali. Seperti biasa mereka akan bergosip sembari memilah-milah berbagai macam sayuran dan olahan masakan lainnya. "Pantas saja Mola suka belanja banyak, rupanya mereka melakukan pesugihan toh," ucap wanita parubaya yang tidak lain adalah Bu RT di kampung Cimanuk. "Amit-amit jangan sampai kita satu kampung di Cimanuk ini dijadikan tumbal. Alangkah baiknya kita harus lebih hati-hati," imbuh yang lain menimpali. "Tetapi kita belum dapat bukti, jangan sembarangan menuduh," terang pedagang sayur. "Empol lebih membela Mola yang jelas-jelas kekayaannya melesat lebih cepat, dia masa iya tidak curiga?" ucapnya sembari menggeleng. "Suaminya sendiri kan punya usaha mebel yang ramai oleh pembeli," ucap Boim tidak terima. Setelah semua ibu-ibu selesai dengan barang yang dibelinya, mereka serempak bubar pulang ke rumah masing-masing. Boim menjadi tukang sayur langganan Mola sejak 6 bulan lalu. Seolah menjadi bagian dan juga angin lalu, perbincangan pelanggannya yang lain itu mulai menebar gosip miring tentang kehidupan Mola. Sedangkan Boim mengenal Mola ini seorang yang baik hati dan rasa kagum dengan usaha mebelnya yang ramai oleh pembeli. Sangat jelas baginya tidak mau menerima gosip tersebut secara mentah-mentah tanpa melihat di antara dua sisi. Bahkan ia tidak percaya dengan ritual pesugihan di zaman yang terbilang sudah modern ini. "Apa aku harus bertanya kepada Mola secara langsung?" lirihnya.
Akan tetapi, ia merasa kurang sopan jika rasa penasarannya diucapkan kepada Mola. Terlebih merasa takut akan menyinggung perasaan yang ditanya akan pembicaraan tersebut. Berharap mendapat jawaban dari rasa penasarannya itu tanpa menyinggung tentunya. "Permisi Mola," seru Mbok Yem ketika sudah sampai di halaman rumah Mola. Kebetulan pintu pagar tidak terkunci. Kemudian Mola tergopoh ketika mendengar seseorang memanggil namanya. Segera dibukanya pintu rumah yang ia sengaja kunci dari dalam. Senyum sumringah terukir dari bibir tipisnya. Dengan ramah ia mempersilahkan Mbok Yem untuk duduk di kursi kayu yang berada di teras rumahnya. "Silakan duduk dulu Mbok. Mola permisi ambil minum untuk Mbok dulu ya." Kebiasaan Mola ketika menyambut Mbok Yem, dia akan menyuguhkan beberapa makanan ringan atau teh hangat untuk menghilangkan rasa jenuh ketika menunggu Mola mengambil pesanannya tersebut. Karena ia suka menolak saat bahan pesanannya dibantu oleh Mbok Yem, Mola kembali dengan berbagai cemilan berikut teh panas di atas nampan yang masih terlihat mengepul mengeluarkan asap. Mbok Yem merasa gelisah dengan rasa penasarannya atas gosip miring yang sedang ramai dibicarakan oleh antek-antek Bu RT. Mbok, aku sudah selesai. Seperti biasa kan bayarannya?" tanya Mola menyadarkan dari lamunan. "Aduh, gimana ya ngomongnya?" ucap Mbok Yem, membuat Mola mengerutkan keningnya. "Mbok kenapa? Sakit? Kok gak nyambung sih?" seloroh Mola. "Nak Mola ngomong apa tadi?" tanyanya bingung. "Pesananku harganya masih sama kan, Mbok?" Mola balik bertanya ulang. Mbok Yem kemudian mengangguk, lalu Mola menyodorkan uang sesuai harga bahan baku. "Sebenarnya, Mbok mau nanya sesuatu tapi jangan tersinggung ya," ucap Mbok Yem dengan hati-hati. Akhirnya Mbok Yem memberanikan diri bertanya langsung kepada Mola tentang rumornya melakukan ritual pesugihan. Sejenak Mola merasakan terkesiap mendengar desas-desus tersebut, tetapi ia menepis sembari terkekeh. "Aduh, Mbok ini ada-ada aja, sama udah modern aku pastikan. Yang melakukan ritual pesugihan sudah tidak ada, Mbok. Lagian Bang Ramdan orangnya penakut, Mbok," jelas Mola. "Ya Mbok percaya, mana mungkin kan suamimu melakukan ritual tersebut? Mungkin mereka iri atas kehidupan kamu yang sekarang," ucapnya tergelak. "Ampun, zaman sekarang demi kekayaan malah melakukan pesugihan, padahal itu kan perbuatan syirik," cibir Bu RT ketika Mola bertandang di acara arisan PKK desa. "Jika mau jadi orang kaya, ya kerjalah, bukan melakukan ritual pesugihan," timbal yang lain. Mola sadar atas sindiran demi sindiran itu ditunjukkan memang untuk dirinya. Ia hanya bergeming karena tidak melakukan ritual pesugihan seperti yang dituduhkan warga kampung Cimanuk terhadap keluarganya. Mola bukan tipe orang yang mudah tersinggung, maka dia akan membiarkannya sampai suasana panas tersebut berhenti dengan sendirinya. "Ibu-ibu semuanya saya permisi ya, pulang duluan," ucap Mola. Meski tidak ada seorang pun yang menjawab ucapannya, ia masih terlihat santai. Bahkan ia tidak peduli dengan warga kampung Cimanuk yang mulai ramai menggosipkan tentang pekerjaan Ramdan. Ia hanya tersenyum sinis atas perlakuan orang di sekitarnya. Di sepanjang perjalanan dengan membawa kedua balitanya, ia terus berpikir siapa dalang dibalik gosip miring yang sedang menimpanya. Ia tidak pernah sekalipun dikunjungi oleh tetangga, kecuali disambangi oleh sang ibu. Ia cukup tahu bagaimana perangai ibunya yang diketahui memiliki mulut yang pedas. Ia menghela nafas dengan panjang, kebingungan untuk menghentikan gosip miring tersebut supaya tidak menyebar sampai desa Karanganyar. "Berani juga kamu datang kemari?" tanya Lilis sembari bertolak pinggang. Mola memutar mata malas ketika tatapan ibunya ataupun keduanya saling bertautan. "Aku ingin berbicara penting dengan ibu," jawabnya dengan sorot mata tajam. Mola menyelonong masuk tanpa menunggu dipersilakan pemilik rumah. Lilis merasa jengkel, ia menarik lengan Mola dengan cengkeraman kuatnya. Mola menunjuk pada anak keduanya yang digendong yang tertidur lelap itu. Akhirnya Lilis melepaskan cengkeraman tangannya perlahan. "Ayah kemana?"
Tanya Mola sembari menurunkan anaknya dari gendongan. Lilis dengan angkuhnya. Ia diam tidak menjawab pertanyaan sang anak. Melihat wajah masam dari Lilis, Mola segera menjelaskan maksud kedatangannya ke rumah sang ibu tiada lain untuk menanyakan tentang gosip miring yang menimpa keluarga kecilnya. Jadi kamu menuduh ibu menyebarkan gosip di kampung Cimanuk, ha? Teriaknya. Aku hanya sekedar bertanya, Bu, bukan menuduh ibu pelakunya. Alah, jelas-jelas kamu itu fitnah ibu, ketusnya. Lagi-lagi Mola harus menghela nafas panjang. Sang ibu memang keras kepala, tidak pernah berubah sama sekali. Membuatnya malas jika terus beradu argumentasi yang tidak menemukan titik terang suatu permasalahan. Jika hidupmu ingin tenang dari gosip miring yang menimpamu, coba bujuk suamimu itu untuk menyerahkan harta setengahnya untuk ibu. Sebagai ganti rugi janji manisnya dulu, ucap Lilis lantang. Nanti aku akan bicarakan dengan Bang Ramdan ya, Bu. Itu pun tergantung, jawab Mola menggantung. Tergantung apa maksud kamu? Sela sang ibu penasaran. Apa ibu tidak malu? Sudah merendahkan dan juga menghina suamiku di depan umum, cetus Mola. Ibu lakukan semata hanya untuk membuat suamimu bekerja lebih keras. Berkat hinaan dari ibu, sekarang kehidupanmu jauh lebih baik kan? Tapi bukan berarti ibu bisa seenaknya memperlakukan Bang Ramdan, tegasnya. Terserah, ibu hanya meminta hak atas harta yang dimiliki olehnya. Dia harus menepati semua janji 5 tahun yang lalu. Apa kamu menolak lupa? Sorot mata elangnya menatap tajam, penuh dengan tajam. Di balik pintu kamar, Kardi hanya mendengarkan dengan seksama pembicaraan dua perempuan beda generasi itu. Ia sengaja bersembunyi di sana sejak melihat kedatangan anaknya karena diancam oleh Lilis jika tidak menuruti semua perintahnya. Otomatis Kardi tidak bisa berbuat banyak untuk membela kepada sang putri. Aku permisi, kata Mola sembari bangkit berdiri setelah anak keduanya kembali dalam gendongan. Jangan kurang ajar kamu ya, ibu belum selesai bicara. Semuanya sudah selesai, Bu. Tanpa mengindahkan ucapan ibunya, Mola segera meninggalkan rumah ibunya dengan buru-buru. Harapan besarnya telah pupus untuk perbaikan dengan sang ibu, rasanya sungguh mustahil akan segera terwujud secara cepat.